Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Math Family. Kali ini kita akan membahas materi kelas 8 tentang koordinat kartesius, bagian yang kedua, yaitu memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, perhatikan garis K, yaitu garis yang melalui titik P negatif 5, negatif 5 dan titik G dengan koordinat 2, negatif 5. Garis K ini adalah contoh garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, kita perhatikan garis-garis yang lain yang sejajar dengan sumbu X. Nanti garis K ini akan saya geser dan perhatikan koordinat titik P dan koordinat titik G. Perubahannya bagaimana? Coba perhatikan. Amati, cermat. Nah, coba perhatikan apa yang tetap dan apa yang berubah. Ya, amati lagi, terus amati. Ya, suatu saat garis K dengan sumbu X yang tadinya adalah sejajar sekarang menjadi satu. Nah, dalam kedudukan seperti ini, garis K dengan sumbu X dikatakan berhimpit. Nah, kamu perhatikan semua titik yang ada pada garis K dengan sumbu X itu menjadi satu. Nah, kita perhatikan yang lain, kedudukan yang lain. Nah, perhatikan sekali lagi, perhatikan perubahan koordinat titik P dan koordinat titik G. Nah, ya, perhatikan terus. Ya. Nah, inilah contoh-contoh garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, kalau begitu, apa yang dapat kalian simpulkan? Garis yang sejajar dengan sumbu X memiliki keistimewaan apa? Titik-titik yang ada pada garis itu. Ini contoh 2 titik saja. Apa keistimewaannya? Nah, kalian bisa diskusikan dengan teman atau kalian pikirkan, kalian dapat simpulkan, tulislah simpulan kalian. Berikutnya kita akan membahas kedudukan garis terhadap sumbu Y. Nah, anak-anak, garis L ini adalah garis yang melalui titik R dan titik S. Perhatikan koordinat titik S dan koordinat titik R. Nanti kita akan mencari beberapa garis yang sejajar dengan sumbu Y. Perhatikan. Nanti yang kalian perhatikan juga perubahan koordinat
pada titik S dan titik R. Misalkan ini. Nah, coba kalian perhatikan apa perubahannya tadi. Kalau kita geser lagi, nah ini juga sejajar dengan sumbu Y. Nah, demikian juga garis L suatu saat akan memiliki titik-titik yang sama yang terhadap pada sumbu Y. Nah, kedudukan semacam ini, garis L dan sumbu Y dinamakan dua garis yang berimpit. Nah, perhatikan perubahan-perubahan koordinat titik S dan titik R. Nah, sekali lagi ya. Nah, kalian bisa menyimpulkan garis yang sejajar sumbu Y adalah garis yang memiliki titik-titik yang punya keistimewaan. Nah, keistimewaannya apa? Kalian bisa tuliskan. Kalian juga bisa mendiskusikan dengan rekan-rekan kalian juga. Silakan untuk didiskusikan. Ya, yang ketiga kita akan membahas garis yang memotong sumbu-sumbu koordinat. Perhatikan garis yang melalui titik M dengan koordinat negatif 5, negatif 1 dan garis yang melalui titik Y dengan koordinat 1,6. Nah, garis ini memotong sumbu X di titik U dengan koordinat negatif 4,14, 0, negatif 4,14,0. Absisnya negatif 4,14, ordinatnya 0. Sedangkan titik potong dengan sumbu Y di titik V dengan koordinat 0,4,83. Jadi absisnya 0, ordinatnya 4,83. Nah, coba nanti perhatikan garis ini akan saya ubah kedudukan atau posisinya. Nah, satu yang menjadi persoalan, apakah garis yang memotong sumbu Y itu selalu memotong sumbu X? Coba kira-kira renungkan. Garis ini adalah garis yang memotong sumbu Y. Garis ini juga memotong sumbu X. Nah, apakah setiap garis yang memotong sumbu Y pasti akan memotong sumbu X? Ya, perhatikan. Saya akan ubah beberapa posisi garis ini tadi. Nah, sekarang akan saya ubah. Perhatikan. Ternyata garis ini memotong sumbu Y dan memotong sumbu X. Terus, ya. Perhatikan, ada satu posisi
bahwa garis ini tadi memotong sumbu X dan memotong sumbu Y di satu titik. Nah, gimana itu? Nah, kemudian kita ubah posisinya lagi. Nah, saat seperti ini, yaitu garis M yang melalui titik M dan melalui titik Y dengan koordinat 1, negatif 1. Nah, garis ini memotong sumbu Y di titik V dengan koordinat 0, negatif 1. Ternyata garis ini, coba perhatikan, kamu cari titik potong dengan sumbu X, ada tidak? Ya, kalau kita geser terus, kita cari, nah, kanan maupun ke kiri, nah, kita tidak pernah dapatkan. Nah, jadi kalian bisa membuat simpulan berkaitan dengan pertanyaan awal, apakah setiap garis yang memotong sumbu Y pasti memotong sumbu X? Ya, anak-anakku, nanti kalian juga bisa menganalisis, membuat beberapa garis dengan pertanyaan, apakah setiap garis yang memotong sumbu X pasti memotong sumbu Y? Kalau tidak, coba gambarlah contoh garis yang memotong sumbu X tetapi tidak memotong sumbu Y.